Halo kawan pajak semua, kali ini kami akan share tutorial tentang cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi khusus untuk pengusaha UMKM dengan menggunakan e-form 1770. Sebelum kita bahas detail tutorialnya, ada beberapa hal yang perlu kawan pajak ketahui dan siapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan e-form. Yang pertama yaitu pastikan kawan pajak sudah mempunyai e-fin yang digunakan untuk mendaftar akun DJP online sehingga pelaporan SPT bisa dilakukan secara online. Bagi kawan pajak yang belum mempunyai e-fin, silahkan ajukan permohonan e-fin ke KPP tempat kawan pajak terdaftar. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah silahkan kawan pajak siapkan rekap peredaran bruto per bulan selama 1 tahun disimpan dalam bentuk file PDF yang nantinya akan diupload pada waktu pelaporan SPT tahunan. Contoh untuk daftar perincian peredaran bruto seperti ini. Kemudian jika kawan pajak sudah menyiapkan daftar perincian peredaran bruto, silahkan kawan pajak lakukan pelaporan melalui akun DJP online. Silahkan buka browser dan masukkan alamat djponline.pajak.go.id. Kemudian jika muncul pop-up, silahkan kawan pajak tutup dengan mengklik tanda silang pada bagian kanan atas. Kemudian berikutnya, silahkan kawan pajak lakukan login dengan memasukkan 15 digit NPWP, password akun DJP online, dan kode keamanan. Kemudian silahkan klik login. Berikutnya, kawan pajak akan masuk pada halaman informasi. Nah, ketika masuk ke halaman informasi seperti ini, untuk melakukan pelaporan, silahkan rekan klik tombol lapor. Berikutnya, silahkan kawan pajak pilih menu e-form untuk melakukan pelaporan secara e-form. Bagi kawan pajak yang baru pertama kali akan melakukan pelaporan e-form dan belum pernah menginstal Form Viewer, silahkan kawan pajak download dengan mengklik tombol download dan Form Viewer. Kemudian berikutnya, silahkan kawan pajak klik icon Windows, sehingga otomatis akan terdownload Form Viewer-nya. Kemudian lakukan proses instalasi Form Viewer dengan mengklik hasil downloadan tersebut. Langkahnya seperti ini, jadi silahkan kawan pajak lakukan proses instalasi sampai dengan selesai. Ketika Form Viewer sudah berhasil terinstall, maka silahkan klik Finish. Kemudian berikutnya, untuk melakukan pelaporan secara e-form, silahkan kawan pajak klik menu buat SPT. Kemudian, silahkan isi opsi apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Silahkan pilih opsi ya. Kemudian, pada pertanyaan kedua, Anda dapat menggunakan fasilitas e-form. Kita klik tombol e-form SPT 1770. Kemudian berikutnya, pada kolom tahun pajak, silahkan kawan pajak isi tahun pajak dengan tahun pajak 2020 atau tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian untuk status SPT, silahkan kawan pajak pilih SPT normal dalam hal SPT-nya baru pertama kali dan bukan SPT pembetulan. Kemudian silahkan kawan pajak klik tombol kirim permintaan. Maka otomatis ketika klik menu kirim permintaan, maka e-form akan terdownload secara otomatis. Secara otomatis juga ketika kita klik kirim permintaan, maka akan masuk email berupa kode verifikasi ke email sesuai dengan email yang kita daftarkan pada akun DJP online. Contohnya seperti ini, kode verifikasi yang masuk ke email. Kemudian, ketika kita buka kode verifikasinya seperti ini. Nah, ini kode ini yang nantinya akan kita masukkan ketika kita akan melakukan submit e-form-nya. Nah, oke, kita copy saja untuk dimasukkan di e-form pada waktu submit e-form pada langkah step terakhir. Nah, kemudian berikutnya untuk melakukan pelaporan e-form, silahkan kawan pajak buka e-form yang sudah terdownload, sehingga kawan pajak akan masuk ke
bagian lampiran 4 SPT tahunan PPh orang pribadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan opsi atau memilih opsi antara pembukuan dan pencatatan. Bagi kawan pajak yang memang tidak melakukan pembukuan, maka kita pilih opsi pencatatan. Kita klik opsi pencatatan, kemudian kita masuk pada bagian A, yaitu bagian harta pada akhir tahun. Nah, daftar harta pada akhir tahun ini diisi sesuai dengan kondisi harta di akhir tahun sesuai dengan harta yang kawan pajak miliki. Jika kawan pajak ingin menambah atau mengurangi, bisa menggunakan tombol tanda plus dan minus di sebelah kanan form isian harta tersebut, sebelah sini. Untuk menambah, kita klik menu plus, atau jika ingin mengurangi atau menghapus, kita klik tanda minus. Kemudian setelah bagian A terisi, kita scroll ke bawah, kita mengisi pada bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sama seperti pada daftar harta, di sini kondisi bagian B adalah kondisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kemudian jika sudah terisi atau jika ingin menambah atau mengurangi, silahkan kawan pajak klik tanda plus atau minus. Tanda plus untuk menambah daftar kewajiban, atau tanda minus jika ingin menghapus atau mengurangi daftar kewajiban tersebut. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian C. Nah, di bagian C kita isi dengan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sini karena memang pada contoh kasusnya ini tidak memiliki atau posisi anak atau tanggungan tidak ada, maka yang terinput di sini adalah hanya susunan anggota berupa istri saja. Untuk nama dan nik pastikan terisi sesuai dengan data sebenarnya. Jika ingin menambah atau mengurangi daftar susunan anggota keluarga, silahkan klik tanda minus atau plus. Tanda minus untuk mengurangi, tanda plus untuk menambah. Kemudian berikutnya kita klik halaman berikutnya, maka kita akan dibawa pada lampiran ketiga SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, di sini pada lampiran ketiga, yaitu yang pertama, bagian A adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau pajak yang bersifat final. Nah, di sini ada beberapa item. Jika memang ada pemotongan PPh final yang sudah kawan pajak dapatkan, misalkan dari bunga deposito. Jadi kawan pajak mempunyai bukti potong yang didapatkan dari bank atau dari lembaga keuangan lainnya, maka kawan pajak bisa isikan di nomor 1 pada bagian A. Atau jika kawan pajak mempunyai bukti potong atas penjualan saham di bursa efek atau hadiah undian, pesangon atau honor, silahkan kawan pajak masukkan sesuai dengan jenis penghasilan yang sudah dipotong. Jika memang tidak ada, kita kosong saja, kita scroll ke bawah ke bagian berikutnya, yaitu ke bagian bawahnya. Nah, di sini di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final ada nomor 1 sampai dengan 17. Nah, di sini bagi kawan pajak yang memang mempunyai bukti potong sesuai dengan jenis penghasilan yang dipotong di sini, silahkan kawan pajak masukkan sesuai dengan jenis atau penghasilan tersebut. Nah, di sini karena ini pengusaha UMKM, kita pilih nomor 16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final, PP 46 atau PP 23. Kita centang, kita klik opsi tersebut sehingga nanti akan muncul tombol di bagian atas PP 46 atau PP 23. Kita klik. Jadi setelah kita mencentang opsi tersebut, maka akan muncul tombol di bagian atas, kita klik sehingga kita akan masuk pada halaman rincian peredaran bruto. Nah, kita isikan rincian peredaran bruto tersebut sesuai dengan kondisi peredaran rekap
peredaran bruto yang kita buat pada langkah pertama tadi yang sudah kita siapkan. Jadi di sini prinsipnya kita mengisi sesuai dengan isian rekap peredaran bruto yang sudah kita siapkan tadi. Jadi untuk NBP kita isi dengan NBP kita, kemudian masa pajak sesuai dengan masa pajak hasil rekap yang sudah kita buat pada langkah pertama tadi. Kemudian alamat kita isi, kemudian untuk peredaran bruto per bulan kita isikan sesuai peredaran bruto yang ada. Untuk menambah atau mengurangi kita pilih tanda plus atau minus ini. Jadi untuk menambah peredaran bruto per bulan kita pilih tombol plus, atau untuk menghapus kita pilih tombol minus. Satu halaman ini memuat 5 baris data. Jadi karena bulannya sampai 12 maka nanti ada 3 halaman. Jadi ini Januari sampai Mei, kemudian berikutnya Juni sampai Oktober, dan halaman terakhir yaitu November Desember. Kemudian bagian berikutnya kita pastikan kita pilih pindahkan nilai ke lampiran 3, maka kita pilih ya. Kita pilih opsi ya. Nah, jika sudah sampai Desember sudah terisi, maka berikutnya silahkan kawan pajak klik halaman berikutnya. Maka kita akan masuk ke lampiran 2, 1770 lampiran 2. Nah, seperti ini. Jadi di sini di lampiran 2 menyebutkan terkait daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Bagi kawan pajak yang mempunyai daftar pemotongan pemungutan dari pihak lain bisa diisikan di bagian ini, di bagian A ini. Karena tidak ada maka kita kosongi, kita coba scroll ke bawah. Tidak ada, kemudian kita langsung ke halaman berikutnya. Jadi ke halaman berikutnya, kita klik halaman berikutnya, maka kita akan masuk pada lampiran 1. Nah, di sini lampiran 1 halaman 2. Jadi di lampiran 1 halaman 2 ini terkait penghasilan itu dalam negeri atau dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Jadi di sini bagi kawan pajak yang memang menggunakan norma penghasilan bisa diisikan di sini, karena ini contohnya terkait pengusaha UMKM di mana PPh-nya adalah PPh final, maka tidak ada isian di sini. Kita kosongi saja, kita scroll ke bawah. Di bagian bawah yaitu bagian C dan D adalah penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena memang tidak ada ya kita kosongi, kita scroll ke bawah ke bagian D di mana penghasilan itu dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Karena contoh kali ini adalah memang tidak hanya terkait untuk pengusaha UMKM, maka kosong semua. Kita klik halaman berikutnya. Nah, seperti ini contohnya. Kita langsung klik halaman berikutnya sehingga kita akan masuk pada halaman Indo SPT. Di halaman Indo SPT pastikan nomor telepon atau faksimil terisi, karena jika tidak terisi maka akan muncul warna tanda merah di sini. Kemudian untuk status kewajiban perpajakan kita pilih KK. Kita pilih opsi KK. Nah, kemudian kita scroll ke bawah untuk memastikan pengisiannya sudah benar. Jadi di bagian bawah di bagian PTKP, di bagian PTKP di sini kita pilih sesuai dengan kondisi daftar data yang kita isikan pada lampiran 4 pada langkah pertama tadi. Jadi karena memang tidak ada tanggungan, jadi statusnya hanya K0, maka kita isi sesuai dengan PTKP tersebut, yaitu PTKP K0. Kita pilih opsi K, kemudian untuk penghasilan kena pajaknya kita pilih di opsi ini, kita pilih 0. Sehingga otomatis di angka 10 ini akan terisi dengan nilai PTKP tersebut K0, yaitu 58.500. Seperti ini. Kemudian kita, jika sudah seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah pastikan tanggal terisi sesuai dengan tanggal pelaporan, kemudian nama lengkapnya juga sudah terisi, NPWP sudah terisi. Kemudian kita klik submit. Kemudian kita klik submit. Nah, ketika kita klik submit maka akan muncul form seperti ini. Unggah lampiran. Jadi rekapitulasi peredaran bruto. Untuk mengunggah lampiran ini maka kita upload file rekap peredaran bruto yang sudah kita siapkan di langkah paling awal tadi. Kita unggah lampiran, kita klik.
Sehingga, nah ini kita contohnya kita sudah siapkan peredaran bruto seperti ini. Kita pilih, kemudian klik open, sehingga akan terisi kolomnya. Nah, berikutnya kemudian di kode verifikasi, silahkan kawan pajak isikan sesuai dengan kode verifikasi yang masuk di email. Yang di email masuk kita kopikan dan paste di sini, kemudian klik submit. Jika sudah klik submit, pastikan koneksi internet lancar dan stabil, sehingga nantinya akan muncul notifikasi bahwa submit SPT berhasil. Cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Silahkan klik OK. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan e-form 1770. Nah, untuk mengecek tanda terimanya, kita buka email. Nah, contohnya seperti ini. Email tanda terima pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Contohnya seperti ini. Jadi itu kawan pajak semua terkait tutorial cara lapor SPT tahunan PPh orang pribadi untuk pengusaha UMKM dengan menggunakan e-form. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua dan sukses selalu untuk kawan pajak semua. Terima kasih.